Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi dengan judul Penyusunan Dokumen Standar Operasional Prosedur SOP Pelaksanaan Pembelajaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nama saya Yulia Zahara dengan jabatan dosen asisten ahli dari Satuan Kerja Universitas Malikus Saleh. Ini adalah biodata singkat saya. ASN atau aparatur sipil negara merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Sebelum diangkat menjadi PNS, calon PNS wajib menjalani masa percobaan selama setahun disertai dengan kewajiban mengikuti Laksar CPNS. Setelah melalui proses pelatihan dasar, diharapkan PNS mampu memahami dan menerapkan nilai-nilai dasar PNS berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan rancangan aktualisasi sebagai rincian pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut yang dapat memberikan perubahan dan peningkatan kinerja. Universitas Malikus Saleh merupakan salah satu kampus yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Universitas Malikus Saleh memiliki visi menjadi universitas unggul di tingkat internasional berbasis potensi lokal. Universitas Malikus Saleh terdiri dari 7 fakultas, yaitu Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Kedokteran, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yaitu FKIP. Fakultas FKIP merupakan fakultas baru yang berdiri pada tanggal 13 Agustus 2021. FKIP terdiri dari 2 jurusan, yaitu jurusan Pendidikan Ilmu Terapan dan Pendidikan Ilmu Alam. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki visi menjadi fakultas unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan dan keguruan di tingkat internasional berbasis potensi lokal. Berikut adalah tugas dan fungsi dosen. Yang pertama yaitu mentransformasi ilmu pengetahuan yang dikuasainya kepada mahasiswa. Yang kedua, mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarluaskannya. Yang ketiga, menulis buku ajar atau buku teks yang diterbitkan oleh perguruan tinggi atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar. Berikut adalah isu-isu yang akan diidentifikasi. Isu pertama yaitu belum tersedianya SOP pelaksanaan pembelajaran di Fakultas FKIP. Berdasarkan hasil diskusi bersama Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Terapan, beliau mengatakan bahwa FKIP adalah fakultas baru, sehingga masih banyak berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang belum tersedia, terutama SOP yang jumlahnya cukup banyak. Salah satu SOP yang belum tersedia yaitu SOP pelaksanaan pembelajaran yang terdiri dari SOP penetapan jadwal perkuliahan, SOP penetapan jadwal praktikum, penetapan dosen pengampu, penetapan asisten praktikum, dan SOP pelaksanaan UTS dan UAS. Penyebab belum tersedianya SOP dikarenakan FKIP yang masih baru dan sebelumnya FKIP bernaung di bawah Fakultas Teknik, sehingga banyak dokumen yang belum tersedia. Dampaknya, pelaksanaan pembelajaran menjadi tidak terstruktur, tidak efisien waktu, tidak efektif, dan tidak terukur tingkat keberhasilannya. Dampak terhadap dosen tidak jelas dan tidak meratanya pembagian SKS mata kuliah yang dibebankan pada masing-masing dosen pengampu. Dampak terhadap mahasiswa dapat menyebabkan tidak adanya indikator ukuran kejelasan dan keterbukaan dalam proses penetapan asisten praktikum yang dilakukan di setiap semester. Pada isu ini, dibutuhkan fungsi ASN sebagai pelayan publik di mana mampu menyediakan dan memenuhi kebutuhan terhadap barang yang dibutuhkan oleh instansi yang merupakan bagian dari manajemen ASN. Isu yang kedua yaitu belum optimalnya penguatan kemampuan dasar Microsoft Word dan Excel pada mahasiswa FKIP.
Sebagian besar mahasiswa semester awal belum memiliki kemampuan dasar dalam pengoperasian Microsoft. Ini bisa terlihat dari laporan yang diselesaikan, masih banyak pengetikan yang salah. Kurangnya penguasaan teknologi ini bisa disebabkan oleh kondisi sekolah sebelumnya yang kurang menekankan pada penguasaan teknologi dan tidak tersedianya sarana yang bisa digunakan untuk belajar. Dampaknya dapat mengurangi penilaian yang diberikan oleh dosen, dan sebagian besar dosen mengeluhkan kurangnya kerapian dalam pengetikan sehingga kesulitan ketika mengoreksi tugas tersebut. Isu ini menunjukkan perlunya digital skill yang merupakan bagian dari Smart ASN. Isu ketiga yaitu belum tersedianya modul pembelajaran untuk mata kuliah persamaan diferensial di program studi pendidikan matematika. Saat ini, program studi matematika memiliki mata kuliah persamaan diferensial yang dilaksanakan pada semester ganjil setiap tahun ajaran. Untuk memperlancar proses belajar mengajar, pastinya setiap dosen harus menyiapkan bahan ajar. Ini saya peroleh berdasarkan diskusi dengan ketua jurusan selaku pengampu mata kuliah persamaan diferensial. Persamaan diferensial. Penyebab belum tersedianya modul karena belum ada kesempatan dan waktu yang tepat untuk menyusun modul tersebut. Dampaknya itu, jika tersedianya modul, maka pembelajaran akan menjadi lebih lancar serta mudah bagi mahasiswa, dan ketika dosen pengampunya berganti, materi yang diajarkan akan tetap sama karena menggunakan modul yang sama selain mengacu pada rencana pembelajaran semester. Pada isu ini dibutuhkan fungsi ASN sebagai pelayan publik di mana mampu menyediakan dan memenuhi kebutuhan terhadap barang yang dibutuhkan oleh instansi yang merupakan bagian dari manajemen ASN. Isu yang keempat yaitu belum optimalnya pemanfaatan website Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini website FKIP sudah tersedia, namun info-infonya itu tidak terupdate. Dapat dilihat di sini, berita terakhir itu ada pada tahun 2019. Dan profil dosen serta staf FKIP Uniman itu tidak tersedia di website. Pemanfaatan website-nya belum optimal karena tidak adanya pengelola khusus yang mengelola website tersebut. Masalah ini bisa berdampak kepada banyak pihak, terutama mahasiswa yang ingin mencari informasi terbaru terkait fakultas tersebut. Pada isu ini membutuhkan digital skill yang merupakan bagian dari Smart ASN. Isu kelima yaitu belum optimalnya peningkatan jenjang karir dosen Universitas Malikus Saleh. Dari grafik bisa terlihat bahwa sebanyak 284 dosen dari 598 dosen atau setara dengan 47,5%, dosennya masih berada pada tingkat jabatan lektor. Ini dikarenakan dosen-dosen yang sudah memenuhi kriteria untuk naik ke jenjang berikutnya memilih untuk tidak melanjutkannya karena harus mengumpulkan berkas-berkas dari beberapa tahun yang lalu. Bahkan ada sebagian dosen yang sudah tidak menyimpan berkas-berkas tersebut. Tidak ditingkatkan jenjang karir ini bisa berdampak pada akreditasi program studi serta mutu kampus dan menghambat kompetensi dosen. Sebagai ASN, meningkatkan jenjang karir merupakan kewajiban yang harus dijalankan. Kewajiban untuk menaikkan jenjang karir atau jabatan merupakan salah satu dari bagian manajemen ASN. Isu yang keenam yaitu belum stabilnya jaringan internet di Universitas Malikus Saleh. Saat ini jaringan internet sangat dibutuhkan di berbagai kondisi dan situasi, apalagi pada instansi pemerintahan seperti kampus-kampus. Tidak stabilnya jaringan internet ini bisa dirasakan oleh banyak pihak dan banyak yang mengeluhkan tidak stabilnya jaringan tersebut. Penyebab utamanya itu dikarenakan kecepatan internet yang tidak besar, bandwidth-nya itu tidak besar, namun penggunanya itu sangat banyak, sehingga koneksinya menjadi lambat. Ini berdampak bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kepegawaian yang selalu menggunakan internet untuk mengakses file yang dibutuhkan atau mengirim file administrasi yang diperlukan oleh instansi. Isu ini berhubungan dengan digital ethics yang merupakan bagian dari Smart ASN di mana setiap individu mengakses, berinteraksi, dan berkolaborasi di ruang digital, namun terkendala karena jaringan internet yang tidak stabil. Dari keenam isu tersebut akan dianalisis 3 isu prioritas
menggunakan analisis APKL. Dan diperoleh 3 isu prioritas adalah belum tersedianya SOP, belum optimalnya penguatan kemampuan dasar, dan belum tersedianya modul pembelajaran. Dari 3 isu tadi akan dianalisis kembali menggunakan USG untuk memperoleh isu prioritas utama. Dan diperoleh belum tersedianya SOP pelaksanaan pembelajaran sebagai isu prioritas pertama. Kemudian akan dianalisis penyebab-penyebab penyebabnya. Yang pertama ada mesin, dikarenakan belum adanya tim gugus jaminan mutu dan fakultas yang masih baru. Untuk metode, alur proses yang panjang dan tidak adanya pedoman. Environment itu tidak ada tuntutan yang mendesak, kurangnya dukungan dari instansi. Kemudian untuk karena kurangnya kesadaran dan kurangnya individu yang kompeten. Untuk material tidak ada penanggung jawab dan tidak ada waktu khusus. Untuk measurement tidak ada kebijakan dan kurangnya sosialisasi. Ini mengakibatkan belum tersedianya SOP pelaksanaan pembelajaran. Alternatif solusi yang ditawarkan yang pertama itu adalah penyusunan dokumen SOP, kedua membentuk tim gugus, ketiga sosialisasi, dan keempat itu workshop. Dari keempat alternatif yang dipilih adalah alternatif yang mudah dan mendesak, yaitu penyusunan dokumen SOP. Untuk rencana kegiatan di sini ada 6 kegiatan dengan masing-masing tahapan. Kegiatan pertama itu adalah melakukan studi literatur. Tahapan pertama mencari dan mengumpulkan informasi. Tahapan kedua membaca dan membuat ringkasan dari literatur. Kegiatan kedua itu melakukan konsultasi. Tahapan pertama melakukan konsultasi dengan dekan atau wakil dekan bidang akademik. Yang kedua, melakukan konsultasi dengan mentor. Yang ketiga, melakukan konsultasi dengan LP3M terkait format SOP yang harus digunakan dalam menyusun SOP pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan yang ketiga itu adalah menyusun draft SOP. Tahapannya mencari desain layout SOP kepada LP3M. Kemudian yang kedua, tahapan kedua merancang dan menyusun draft. Tahapan ketiga melakukan konsultasi dengan dekan dan juga mentor. Untuk yang keempat, kegiatannya adalah melaksanakan focus group discussion. Ya, tahapannya berkonsultasi dengan dekan, wakil dekan bidang akademik, wakil dekan bidang administrasi umum dan keuangan, ketua jurusan, dan ketua prodi untuk meminta persetujuan. Tahapan kedua melaksanakan FGD, baik secara tatap muka atau melalui virtual room, kemudian mencatat masukan pada FGD. Kegiatan kelima yaitu melakukan finalisasi draft SOP. Tahapannya melakukan revisi draft, kemudian berkonsultasi kembali, kemudian mencetak draft SOP, kemudian melakukan proses pengajuan validasi dan pengesahan SOP. Kegiatan yang keenam yaitu melakukan sosialisasi dokumen. Tahapannya melakukan koordinasi dengan pimpinan untuk persiapan penyelenggaraan sosialisasi. Tahapan kedua menyiapkan kebutuhan sosialisasi. Tahapan ketiga melaksanakan sosialisasi dokumen SOP bersama rekan dosen dan mahasiswa. Dampak pemecahan isu bagi unit kerja, tersedia dan terlengkapinya dokumen kebutuhan fakultas yang selama ini dibutuhkan untuk kelengkapan berkas akreditasi. Selain itu, dengan adanya SOP pelaksanaan pembelajaran, maka fakultas memiliki acuan dan prosedur yang jelas ketika proses pembelajaran dilaksanakan. Bagi individu, dengan terlengkapinya dokumen, maka proses pelaksanaan pembelajaran menjadi lebih jelas dan terbuka. Bagi masyarakat, ini menjadi lebih yakin ketika ingin menyekolahkan anaknya pada fakultas FKIP karena sudah mengetahui bahwa adanya prosedur dan proses pembelajaran yang lebih teratur dan sistematis. Jadwal kegiatannya, kegiatan pertama dilakukan pada minggu terakhir bulan Agustus. Pada awal minggu pertama bulan September itu akan dilakukan konsultasi. Kemudian penyusunan draft di minggu kedua, kemudian FGD-nya adalah di minggu ketiga bulan September, minggu keempat akan dilakukan finalisasi draft. Dan minggu pertama Oktober itu akan dilakukan sosialisasi dokumen SOP-nya. Kendala yang mungkin terjadi,
Yang pertama itu sulit menemukan buku atau modul referensi di perpustakaan, maka akan dicari melalui media online. Kedua, sulit menemukan waktu luang dekan, maka akan siap siaga di kampus. Yang ketiga itu sulit menentukan prosedur yang tepat dalam penyusunan SOP, ini akan dilakukan dengan berkonsultasi dengan mentor. Yang keempat, sulit menemukan waktu luang agar semua dapat hadir pada FGD. Antisipasinya bagi yang tidak dapat hadir akan dilakukan komunikasi secara pribadi dan dikirimkan hasil diskusi. Yang kelima, sulit menemukan jadwal yang dapat dihadiri oleh semua peserta sosialisasi, maka akan ditentukan waktu terbaik yang dapat dihadiri oleh sebagian besar peserta. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.